Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurnia Sandi, biasa dipanggil Sandi, NPM 2323027 dari kelas 1G. Di sini saya mendapatkan tugas mewawancarai dengan mata kuliah asas-asas dan paradigma pendidikan jasmani. Mewawancarai untuk menggali atau mendapatkan informasi yang berkaitan dengan materi saya atau di PPT saya itu. Yang akan saya tanyakan kepada Ibu, silakan sebelumnya kenalan diri. Oh iya, nama saya Ana Sofiatur Rasyida. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Kudus. Kebetulan saya adalah guru SMA-nya Dani dulu ya. Mengajar dari tahun 2015 sampai sekarang masih di SMA Negeri 2 Kudus. Ya, saya kira cukup ya. Ya, terima kasih. Masuk ke materi perbedaan makna pendidikan jasmani dan olahraga, sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Bagi Ibu, pengertian pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga itu apa? Ya, jika memang mengacu pada penjelasan di sekolah, JOK tadi ya, berarti pembelajaran yang dikhususkan untuk aktivitas fisik yang tujuannya adalah untuk merubah kualitas individu secara keseluruhan, baik dari fisik, mental maupun emosional. Kemudian untuk pendidikan olahraga itu biasanya mengarah ke pembinaan atlet yang nantinya tujuannya adalah untuk prestasi. Seperti itu ya perbedaannya. Itu dia merupakan pengertian dari pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Selanjutnya, perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Menurut Ibu, apa saja perbedaannya? Perbedaannya banyak. Yang umum, penjas dikhususkan untuk pembelajaran, jadi dia tidak ada ketentuan harus menguasai cabang tertentu. Kalau di pendidikan olahraga biasanya cabangnya sudah tertentu, sudah khusus. Misalnya atletik bidang lari, berarti dia hanya mempelajari tentang itu saja. Karena memang pendalaman materi. Kemudian di penjas ini yang dipelajari itu banyak, seperti kalau di sini kan ada pengklasifikasian, ada tujuan pembelajaran yang dipelajari ya. Kurikulumnya itu ada permainan invasi seperti sepak bola, basket, kemudian handball yang serang-serangan. Kemudian pembagiannya lagi itu ada permainan net, badminton dan voli. Kemudian permainan field atau lapangan, field and track itu seperti softball dan lain sebagainya. Nah, di pendidikan olahraga juga sama, mereka punya program latihan namanya. Nah, program latihan itu tentu saja terstruktur, kemudian terukur dan terus menerus. Nah, pembentukan ini program latihan ini menyesuaikan usianya, menyesuaikan jenis olahraganya apa dan lain sebagainya. Itu pengkhususannya. Jadi kalau pendidikan jasmani ya terakhir ya, tujuannya adalah untuk biar kita mengenal olahraga, kemudian kita mempraktekkan tanpa ada tujuan prestasi seperti di pendidikan olahraga. Kalau pendidikan olahraga tujuan akhirnya adalah prestasi. Seperti itu. Oke, setelah mengetahui perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, selanjutnya mesti ada persamaan dari kedua tersebut. Ya tentu saja persamaannya yaitu sama-sama menggunakan tubuh untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas fisik ya. Kemudian yang kedua-duanya punya kurikulum, cuman kurikulum di penjas karena itu sudah ditentukan secara dari kementerian, maka lebih terstruktur. Sedangkan untuk di pendidikan olahraga biasanya kurikulumnya menggunakan program latihan. Nah, program latihan itu seperti tadi menyesuaikan faktor-faktor tertentu tadi seperti usia, kemudian olahraganya seperti cabang apa, karena setiap cabang memiliki karakteristik masing-masing. Tapi tentu saja dengan kurikulum itu
tujuannya berbeda-beda. Kalau di Penjas yaitu untuk pembelajaran, kalau yang di pendidikan olahraga untuk tadi ya prestasi. Ya. Oke, itu merupakan persamaan ya Bu. Terus Ya. yang selanjutnya tujuan dari pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Tujuannya kalau di Penjas ya, karena dia sudah memiliki kurikulumnya sendiri, ada capaian pembelajaran yang harus dicapai. Jadi nanti tujuannya adalah yang pertama mengetahui karakteristik masing-masing cabang olahraga yang ada. Seperti tadi ya, ada permainan invasi. Apa sih permainan invasi? Yaitu permainan serang-serangan. Ada cabangnya, ada basket, ada sepak bola, ada handball misalnya. Kemudian dipelajari, kemudian di dalamnya nanti akan terjadi proses pembelajaran. Ketika kita sudah paham materi tersebut, kemudian kita akan mencoba mempraktekkan sehingga kita akan menambah wawasan kita mengenai olahraga tersebut. Kemudian kita coba sosial emosional kita juga akan berkembang. Nah, kemudian kalau di pendidikan olahraga, tujuan mempelajari pendidikan olahraga, kita memahami satu cabang tertentu, kita memperdalam cabang tertentu tersebut, kemudian kita trial error, berlatih sehingga kita akan bisa mencapai prestasi yang maksimal. Tadi merupakan tujuan ya dari pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Selanjutnya yang perlu saya tanyakan, di pendidikan jasmani kan terdapat ruang lingkup, pendidikan olahraga juga terdapat ruang lingkupnya sendiri. Apa saja itu? Setahu saya kalau yang di pendidikan jasmani yang di sekolah ya, terutama di tingkat SMA yang saya ampu itu ada kurikulumnya, namanya ada yang perlu dipelajari itu ada banyak, sekitar 9-an. Itu materinya materi permainan invasi, kemudian permainan net, invasi tadi, bola, basket, kemudian bola tangan. Permainan net itu badminton sama volley ya. Kemudian ada atletik, cabang lari, lempar, lompat. Kemudian ada field and strike, mainan lempar tangkap dan lapangan seperti softball atau rondes dan lain sebagainya. Kemudian ada permainan bela diri ya, bela diri seperti pencak silat, taekwondo, karate. Kemudian ada senam ritmik maupun senam lantai. Kemudian ada juga kebugaran jasmani dan ada aktivitas air, renang dan pertolongan di air. Kemudian yang terakhir biasanya materi kesehatan, tergantung kalau kelas 10 biasanya mempelajari narkoba, kelas 11 biasanya HIV AIDS, kemudian kelas 12-nya PMS atau penyakit menular seksual. Nah, kalau di pendidikan olahraga mungkin sasaran latihannya yang dimaksud ya. Jadi tergantung cabur apa yang sedang didalami oleh atlet tersebut, nanti dia akan mengembangkan fisiknya dulu. Kemudian secara teknik juga dipelajari dengan matang, dimatangkan dulu. Jika teknik sudah, fisik sudah, maka perlu mempelajari taktik. Kemudian psikologisnya juga perlu diasah supaya sabar dalam berlatih, kemudian terjadi jiwa sportsmanship-nya keluar, sportivitasnya keluar. Ketika bertanding dia menang juga tidak sombong, dia kalah juga tidak emosional. Kemudian faktor kesehatannya dijaga dari pola istirahatnya, porsi latihannya, kemudian makannya. Kemudian juga yang perlu dipelajari juga untuk mencegah cedera, apa saja yang harus dihindari supaya terhindar dari cedera atau supaya tidak sampai terkena cedera. Seperti itu yang saya tahu tentang ruang lingkup dari materi pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktu acara